يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, kita lanjutkan kajian kitab Ma'alim fi Tariq Talabil Ilm karya Syekh Abdul Aziz As-Sadahan hafizahullah ta'ala di halaman 361 di terjemahan. Masih di masalah, tentu masih panjang sekali, wasiat atau wasiyah, wasiat untuk talibul ilm, untuk penuntut ilmu. Pada sebelumnya kita bahas perbedaan antara orang yang mencukupkan dengan belajar di kampus syariah dengan yang dengan kesadaran datang ke majelis untuk mencari ilmu. Maka kita lanjutkan pembahasan ini di perkataan penulis hafizahullah, wa kama taqaddama fa inna talibal ilmi laysa bima yahfazu fahasib. Sebagaimana sudah pernah kita bahas, telah disebutkan bahwa seorang penuntut ilmu bukanlah dengan apa yang ia hafal lalu ia dapatkan. Ya, jadi seorang talibul ilm bukan sebatas seperti itu, dengan yang dia hafal dan dia sudah selesai hafal, kemudian tidak ada taksil, tidak ada hal-hal lain yang membuat dia sadar akan pentingnya faedah dan ilmu. Bal li talibil ilmi samtun wa khuluqun wa atharun ala nafsihi wa ala ghairihi. Tetapi hendaknya penuntut ilmu itu, seorang penuntut ilmu memiliki samt, ciri khas, juga khuluq, akhlak, dan atharun ala nafsihi wa ala ghairihi, yaitu memiliki athar, memiliki efek, menorehkan bekas terhadap dirinya dan orang lain. Maka itulah penuntut ilmu. Jadi ada bekas untuk dirinya dan juga pada orang lain. Orang kalau bergaul dengannya, maka orang akan terinfluence dengan kebaikannya. Walaqad marra bikal atharu alladhi fihi annahu kana yajtami'u fi majlisi Ahmad Zuha. Di sini apa? Ahmad Zuha. Zuhaan 5,000 atau yazidun. Di sini bukan Ahmad Zuha, tapi Ahmad, Imam Ahmad. Telah berlalu kami sebutkan sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa pada majlis Imam Ahmad, bukan Ahmad Zuha, berkumpul sekitar 5.000 orang atau lebih. Ini Zuha dijadikan nama di sini, padahal Zuhaan yaitu berkumpul 5.000 orang atau lebih. Nahwa min 500 yaktubun wal baquna yata'allamuna minhu husnul adaba atau husnul adabi was samt. Jadi yang hadir di majelis Imam Ahmad 5.000 orang. Kayak di santri-santri ini 5.000 kurang sedikit. Iya. 5.000 kurang 475 ya. 975. Nah, Waalaikumsalam. Sekitar 500 orang dari jumlah tersebut belajar menulis, yaitu di sini yaktubun, bukan belajar menulis. Ini
Salah penerjemahnya. Sekitar 500 orang dari 5.000 orang mereka yaktubun, mencatat. Bukan belajar menulis, bukan. Imam Ahmad itu nggak ngajarin Iqra dan Imla, ikhwan. Ini bukan belajar nulis. Berarti maksudnya yaktubun yaitu mencatat faedah dan riwayat dari Imam Ahmad. Dari 5.000 orang ini 500, berarti sekitar 10%, sahih Mbak. 10%-nya saja yang bawa kitab untuk ditulis, ditorehkan tulisan padanya. Wal baquna yata'allamuna minhu husnal adabi was samt. Dan baqun itu sisanya mereka mempelajari dari Imam Ahmad apa? Husnul adab. Adab yang baik dan juga as-samt, yaitu karakteristik Imam Ahmad sebagai seorang alim. Taib, namun di sini ikhwan perhatikan bedanya antara Rasulullah itu role model, yaitu modenya Rasul. Modenya adalah Rasulullah SAW. Role modelnya itu Rasulullah SAW. Dan Imam Ahmad gini ngumpul, bukan beliau sengaja ngumpulin orang buat ngeliat beliau, bukan itu maksudnya. Mereka belajar dari Imam Ahmad, sisanya itu berarti 90% orang yang hadir di majelis Imam Ahmad itu mempelajari apa? Adab. Ya. Dan apakah tergambar di benak antum bahwa Imam Ahmad ini sengaja bertingkah atau bersikap dan mencari perhatian orang supaya dianggap sebagai orang yang beradab? Tidak. Artinya beliau tidak nyari-nyari. Oke. Sehingga athar seperti ini tidak bisa menjadi dalil atau tidak bisa menjadi penguat siapapun dari dai yang narsisismenya terlalu tinggi. Apa-apa harus dia, atau dialah yang pantas dicontoh. Enggak seperti itu. Anda seperti itu, nyari-nyari namanya. Ya. Kita ini dalam menuntut ilmu bukan buat jadi selebriti, bahkan kita malu. Malu kalau ada orang ngambil contoh dari kita karena kita belum seberapa. Seberapa gitu, malu. Makanya kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, jangan engkau terpedaya dengan pujian-pujian orang terhadap dirimu, karena mereka itu tidak mengetahui engkau itu punya banyak aib yang Allah tutup. Dan seandainya setiap orang mengetahui aib kita, maka mungkin semua orang yang mengetahui aib kita itu tidak akan mau berteman dengan kita, apalagi mengambil contoh kebaikan dari kita. Ala kulli hal, dikatakan oleh penulis hafizahullah, wala khaira fi talibi ilmin la yadhharu alaihi sumtu ahli ilm. Tidak ada kebaikan, la khaira. Di sini dinafikan kebaikan. Dinafikan kebaikan pada seorang talibul ilm, penuntut ilmu yang la yadhharu alaihi atau la yadhharu alaihi sumtu ahli ilm, yang tidak tampak padanya akhlak penuntut ilmu atau karakteristik penuntut ilmu. Sumt itu yaitu karakteristik akhlak, gitu loh. Dan pembahasan di kitab ini adalah la khaira fi talibi ilmin la yadhharu alaihi sumtu ahli ilm. Kalau diterjemahkan, tidak ada kebaikan pada seorang penuntut ilmu yang tidak menampakkan akhlak penuntut ilmu. Ada perbedaan taste dan rasa di pembacaan bahasa Arabnya dengan terjemahannya, ikhwan. Walaupun seolah-olah sama, tidak. Gini, ada coba ambil dari kitab. Tidak ada kebaikan bagi penuntut ilmu yang tidak tampak padanya akhlak penuntut ilmu. Paham di sini? Beda enggak? Dengan yang B. Tidak ada kebaikan pada seorang penuntut ilmu yang tidak menampakkan akhlak penuntut ilmu. Sama enggak kira-kira, ikhwan? Dua statement ini. Perbedaannya di masalah yang pertama, tidak tampak padanya akhlak penuntut ilmu. Yang kedua, tidak menampakkan padanya akhlak penuntut ilmu. Kif. Saya ulangi. Yang pertama, tidak ada kebaikan bagi seorang penuntut ilmu yang tidak tampak padanya akhlak penuntut ilmu. Karakteristik kewibawaan penuntut ilmu. Yang kedua, tidak ada kebaikan pada penuntut ilmu yang tidak menampakkan akhlak penuntut ilmu. Kalau
kita ambil dari aslinya, maka yang sahih adalah versi pertama, yaitu tidak ada kebaikan bagi penuntut ilmu yang tidak tampak karakteristik penuntut ilmu. Jadi terjemahannya ini kurang tepat. Karena la yadhharu alaihi sumtu ahli ilm wa waqaru ahli ilm wa haibatu ahli ilm, maka la yadhharu alaihi ini fa'ilnya pelaku, tampaknya adalah pelakunya, yang menampakkan adalah bukan penuntut ilmunya, melainkan pelakunya adalah kewibawaannya. Pelakunya adalah akhlaknya sendiri gitu loh. Yang tidak tampak pada penuntut ilmu, akhlak penuntut ilmu. Paham gak sini? Kalau misalnya tidak ada kebaikan bagi penuntut ilmu yang tidak menampakkan akhlak penuntut ilmu, maka berarti pelakunya siapa sini? Penuntut ilmunya. Faham ya kawan di sini? Nah, apa sih maksud, apa faedah dari pembahasan seperti ini? Anda tidak setuju dengan pembahasan yang di kitab, walaupun kalau kita flash aja baca, ya setuju-setuju aja. Tetapi itu tidak sesuai dengan maksud dari penulis. Maksud dari penulis, tidak ada kebaikan bagi seorang ustadz misalnya, yang tidak tampak padanya style ustadz, akhlak ustadz. Kif, sampai sini clear ya? Beda dengan tidak ada kebaikan pada ustadz yang tidak menampakkan akhlak ustadz. Yes. Ada nggak bedanya ikhwan? Kerasa nggak bedanya? Tidak ada kebaikan pada seorang ustadz yang tidak menampakkan akhlak ustadz. Yang dimaksud di kitab ini, tidak ada kebaikan pada seorang ustadz yang tidak tampak padanya akhlak seorang ustadz. Artinya tidak ada kebaikan pada seorang ustadz yang nature-nya itu, alaminya itu menampakkan dia bukan ustadz. Oke, paham nggak di sini, kawan? Nggak paham? Baik, contoh. Antum bilang, fulan ini ustadz bukan sih, kok nggak kelihatan kayak bukan ustadz loh, gitu. Paham nggak? Penilaian seperti itu karena apa? Karena tidak tampak padanya perangai ustadz, akhlak ustadz, nggak tampak padanya. Oke? Hatta ustadz itu berusaha menampakkan yang baik-baik, tapi tetap aja, karena dia udah kebiasaan untuk melakukan sesuatu yang bukan karakteristik penuntut ilmu, maka nggak tampak padanya penuntut ilmu. Akan keluar aib-aibnya. Faham ya kawan? Ada lebih detailnya gini kawan. Kita itu mau menyengaja untuk menampakkan hal-hal yang baik, tapi sebenarnya kita udah kebiasaan melakukan hal yang buruk, maka akan kelihatan juga kok bagi orang bahwa saya antum tuh sebenarnya tuh nggak sebaik itu gitu loh. Nggak tampak baik antum sebenarnya, cuman menampakkannya selalu dipaksakan. Kef, paham kan? Antum melihat seorang ahli bid'ah, oke? Bagi ahli sunnah yang sudah belajar manhaj, belajar aqidah dan seterusnya, antum lihat ahlul bid'ah ketika mereka, misal mereka menyanggah tentang masalah maulid Nabi. Ya. Antum mungkin tahu videonya. Misalnya perbandingan orang-orang salafi ini, kalau misalnya dia membid'ahkan maulid Nabi, zaman Nabi enggak ada coret, zaman Abu Bakar ngelakukan coret, muka antum bid'ah gitu, paham sih? Baik. Itu bagi orang awam yang enggak paham ilmu, yang pro bid'ah, pro maulid, itu kira-kira tampak nggak bagi mereka ini orang berilmu? Tampak ya? Karena satu kepentingan. Taib, antum yang sudah faham bid'ah itu apa, sunnah itu apa, tampak nggak bagi antum orang ini bodoh? Walaupun orang ini seolah-olah apa? Menampakkan ustadz, seolah-olah menampakkan mahirnya dia. Sekif, paham sampai sini, ini paham di sini. Artinya ada orang yang berusaha menampakkan sesuatu yang tidak ada padanya sebenarnya. Dan orang yang faham itu kan tahu kalau dia itu bukan seperti itu. Gimana? Maka apa kata orang ini? Nggak ada kebaikan orang ini. Makanya pegiat bid'ah atau dai ahli bid'ah dan pro dengan bid'ah seperti ini, kira-kira antum kok dengar masuk nggak ke hati antum? Enggak, kalau udah, ya ini fatal ini orang ini. Sehebat-hebatnya dia merancang atau menyebutkan nomor ayat, posisi ayat, retorikanya kuat,
antum tidak akan mau menerima dia. Kenapa? Karena nggak tampak bagi dia seorang ahlus sunnah. Pada dia seorang sunnah nggak tampak. Bahkan hatta dia menyebutkan hadis-hadis. Ada orang berusaha menampakkan bahwa saya dirinya ahlus sunnah. Ada orang menampakkan bahwa saya dia thalibul ilm. Tetapi karena emang kelakuan aslinya itu nggak gitu, maka akan tampak bagi yang biasa menuntut ilmu, ini orang bukan golongan penuntut ilmu. Sampai sini ngerti nggak ya kawan? Ana pernah katakan di sini di Madinah. Anda lupa saya mengatakan Syekh Mas'ud, salah satu ulama Madinah, salah pengajar Madinah, Syekh Mas'ud Al-Muhammadi hafizahullah. Beliau suatu ketika mengatakan ada seorang syekh di Madinah ini yang berkata kepada saya bahwasanya hanya cukup saya duduk dengan seseorang, hanya cukup saya duduk dengan seseorang, saya bisa mengetahui dia itu ahlul bid'ah atau ahlus sunnah. Gitu. Hanya cukup dengan duduk ngobrol sejenak dengan seseorang, saya bisa tahu dia itu ahlus sunnah atau ahlul bid'ah. Ya. Kenapa begitu? Karena kebiasaan seseorang itu akan tampak di mata orang yang mengerti. Gitu. Ya. Antum lihat para asatidzah kibar terutama yang sudah terjun ke medan dakwah terlalu udah sampai puluhan tahun gitu. Untuk menilai Ustadz fulan, talib fulan, akh fulan, panitia fulan, DKM fulan, itu nggak perlu lama-lama. Karena bagi tahu ini orang misalnya panitia atau DKM atau Ustadz fulan bermanis muka, itu tahu dia siapa yang buaya, siapa yang bukan, siapa yang bohong, siapa yang tahu. Bukan begitu Pak Usni? Semakin berusia senja, itu kan semakin paham karakter orang. Jadi mau dimanis-manisin, nggak tampak padanya seorang yang baik. Begitu. Ya. Nah sekarang, la khaira fi talibi ilmin la yadhharu alaihi samtu ahli ilm. Itu karakteristik penuntut ilmu tidak tampak padanya. Assalamualaikum. Tidak tampak padanya. Ana juga katakan pada antum ya kawan, dan waqar ahli ilm wa haibati ahli ilm. Kehormatan, kewibawaan itu enggak tampak. Lihat, antum lihat orang berjenggot, ada enggak wibawanya? Umumnya ada, oke? Tapi sekarang lihat, beberapa bulan lalu atau mungkin tahun lalu, ada beberapa ikhwan dan akhwat bikin video yang akhwat cadaran dengan kacamata, kemudian ya ikhwan bling-bling stylenya gitu loh. Jenggotan, cikirangan, iya, sebagai celana pensil, akhwatnya cadaran, ikhwan. Antum mau nggak katakan mereka yang sedang main skateboard atau gaya bling-bling gitu, mereka itu thalibul ilm, Mau antum katakan gitu? Karena tidak tampak pada mereka thalibul ilm, padahal mereka pakaian dressnya sama antum, atau dress akhwat ini sama dengan istri-istri antum yang misalnya cadaran, sama. Tapi lihat, seseorang berusaha menampakkan zahir seperti salafiyin, talibul ilm, seperti yang sudah mengaji, tapi kelakuan itu akan kelihatan dia, dan kebiasaan akan kelihatan. Kebiasaan itu tidak akan membohongi lidahnya sendiri, akan keluar dari lidahnya sesuatu. Maka samt, akhlak, haibah itu akan kelihatan. Talibul ilm, kalau misalnya memang dia betul-betul nuntut ilmu, akan tampak, walaupun dia berusaha menyembunyikan diri penuntut ilmu, akan tampak. Minimal orang awam itu akan melihat. Sekarang kalau misalnya antum melihat beberapa ikhwan, antum jalan kemana, ke masjid mana, ke kantor mana, pasti ada terbedakan antara orang yang memang biasa nuntut ilmu dengan yang bukan. Wallahi berbeda. Antum ke SCBD, ke gedung-gedung yang tinggi, mencakar langit, antum ke lift mana, ketemu sama seorang ikhwan yang memang ikhwan, yaitu yang betul-betul dia memang cingkrangan, jenggotan, pasti antum rasakan itu talibul ilm. Beda. Kerasa, samutnya itu kerasa, wakornya, haibahnya kerasa. Cuman sayangnya mungkin kerja di tempat yang memang ikhtilat dan seterusnya yang membuat wibawanya kurang. Tapi mau gimana, emang di situ cari rezekinya bisanya. Yaitu urusan hal lain lah yang semoga Allah maafkan. Tetapi ya itu mengurangi memang. Beda ya ikhwan, beda.
Antum melihat seorang yang dia berjenggot, namun kemudian di kaosnya bajunya baju metal misalnya. Banyak anak-anak metal itu pakai jenggot juga. Celana mereka cingkrang juga. Iya. Antum muslim bukan akhi? Anu muslim. Metal antum? Iya. Aliran itu apa kalau untuk keagamaan di mana? Karena jamaah tabligh ya, pantasnya malah tabligh sebagiannya emang kayak gitu. Boleh bagi mereka musik. Nah, tapi antum ini talibul ilm enggak haibahnya hilang langsung. Ya. Maka talibul ilm la yadhharu alaihi samtu ahli ilm. Tidak tampak padanya karakteristik penuntut ilmu. Waqar dan haibah yaitu kehormatan dan kewibawaan penuntut ilmu. Maka seorang penuntut ilmu itu harus punya karakteristik tanpa dia paksakan. Maka siapa yang bertakwa kepada Allah dengan nuntut ilmu terus, itu akan Allah bentuk dengan sendirinya dengan izin Allah Azza wa Jalla, akan Allah jadikan siyar dan sayrul hayat, yaitu perjalanan hidupnya, karakteristiknya berubah. Makanya ikhwan, beberapa asatidzah kita yang tua itu, mereka ketika melihat banyak anak-anak muda hijrah ini, banyak orang tua ini mentahdir, ini enggak benar hijrah seperti ini. Karena tidak memberikan kewibawaan, tidak memberikan samtu ahli ilm. Ya. Dan Anda berulang kali katakan, kalau dakwah ini dikaitkan kemudian dengan acara-acara hobi belaka, maka samtu ahli ilm dan kewibawaannya itu hilang. Ya, hilang. Kalau bisa jangan kaitkan dengan ilmu gitu. Enggak usah dikaitkan dengan ilmu. Ya, yang ada ilmu ngikutin, bukan hobinya yang ngikutin, ilmunya yang ngikutin. Wibawanya hilang. Hatta walaupun misalnya pasukan moge dari mana datang kajian usaha, itu enggak, la taghurrannak. Janganlah hal-hal seperti ini memperdaya antum. Ini bukan salah ustaz, bukan. Kalau dilihat kemudian, apakah orang-orang ketika moge-moge datang ke kajian, orang-orang wibawanya di ustadznya atau di mogenya? Di mogenya. Maka perkumpulan seperti ini bukan untuk sunnah, enggak ada sunnah, itu nama saja. Itu nama saja. Ini bukan samt, bukan haibah ahli ilm, bukan. Orang penuntut ilmu itu enggak pakai seperti ini untuk menuntut ilmu. Hobi-hobi ini. Sekarang kalau misalnya orang hobi mancing sunnah gitu. Nah, kemudian sambil mancing, ustadznya kajian, isi kajian, yang lain pada mancing gitu. La haula wala billah, mana haibahnya? Itulah mengapa ilmu ini perlu haibah, perlu waqar, perlu kehormatan dan martabat. Sehingga menerimanya itu sampai kepada proses akhlaknya kelihatan. Nuntut ilmunya. Wa hadhihi al-wasaya allati sawfa adhkuruha fiha ma huwa min babil afdal, bima'na annaha min kamali samti talibil ilm wa minha ma huwa lazimun an yakuna multaziman biha. Dan wasiat-wasiat yang saya sampaikan, yang akan saya sebutkan ini, ada yang termasuk wasiat yang utama, afdal, artinya bahwa hal itu termasuk di antara kesempurnaan, bukan kewajiban, bukan keharusan 100%. Ada juga yang bersifat lazim, yang mesti pegang erat dan dijalankan secara kontinu. Jadi di antara wasiat, di antara karakter atau wasiat di sini, ada yang memang min babi lazim atau ilzam, yaitu harus ada. Ada juga yang tidak harus ada, cuman afdalnya ada. Contoh yang harus ada yaitu yang pertama ini. Dan ini paling utama. Al-wasiyatul ula, wasiat pertama apa? Al-ikhlasu lillahi ta'ala fi talabi wa tahsil. Niat ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala. Fi talab wa tahsil, dalam dua hal. Dalam talab, mencari ilmu, dan tahsil. Tahsil ini bukan mendapatkan, ya tahsil bisa mendapatkan ilmu, menghasilkan ilmu. Jadi ketika nyari harus ikhlas, ketika berpenghasilan harus ikhlas. Itu maknanya.
Maksud lebih jauhnya adalah ketika antum sedang belajar harus ikhlas niat antum. Dan ketika antum sudah mendapatkan ilmu tersebut, maka harus tetap ikhlas dalam mengamalkan, dalam menebarkan gitu. Dikatakan yajibu ala talibil ilmi an yataharra al-ikhlasa fi at-talab wa fi tahsil. Wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk menanamkan niat yang ikhlas dalam mencari dan mendapatkan ilmu. Wa alla yahdura ahaduna ila halaqatil ilmi illa wa yabtaghi bidzalika wajha Allah. Ini baik untuk anda dan antum, yang ngajar dan yang diajar. Dan tidaklah seorang dari kita hadir di halaqah ilm seperti ini diantaranya, kecuali harus apa? Yabtaghi bidzalika wajha Allah. Niatnya benar, yaitu mencari ridha Allah, wajah Allah. Ini terjemahnya salah. Mencari wajah Allah. Karena wajah tidak boleh diterjemahkan ridha. Karena wajah ini sifat zatiyah. Ya, beda dengan ridha. Ridha juga sifat Allah, cuman wajah tidak boleh diterjemahkan ridha. Mencari wajah Allah Azza wa Jalla. Memang mencari wajah Allah Azza wa Jalla sama dengan mencari ridha Allah Azza wa Jalla, mencari pahala Allah Azza wa Jalla, mencari surga Allah Azza wa Jalla, itu semua sama maksudnya. Sama maksudnya, sama-sama ikhlas, tetapi wajah itu bukan surga, wajah itu bukan ridha, wajah itu bukan pahala, beda. Wajah itu bukan kenikmatan sebagaimana ditakwilkan oleh orang Asy'ariyah Maturidiyah. Artinya illa yukhlis, yaitu tidaklah dia hadir kecuali harus ikhlas. Maka kalau antum hadir ke kajian apapun, atau anda hadir ke kajian maupun untuk menghadirkan, untuk menyampaikan jadi ustadznya atau untuk sebagai talibnya, maka apapun atribut pendorong, faktor dan pendukung syirik itu dihilangkan, bukan disuburkan, bukan diformalisasikan, bukan malah diumbar-umbar, bukan. Ya. Dari faktor atau pendorong atau pendukung supaya antum berbuat syirik di kajian, yaitu ada keduniaan yang dicari, riya, untuk dilihat, untuk kejemawaan, untuk apa-apa dan seterusnya, itu dihilangkan semuanya. Kalau misalnya antum ke kajian dan ternyata antum doang yang naik mobil mewah dan teman-teman kajian lain itu pasti ngelihat dan akan menjadi seseorang yang ditunjuk dengan telunjuk, artinya dibincangkan. Jika itu yang terjadi, maka hilangkan mobil tersebut dari kajian itu. Jangan pakai mobil itu, atau parkir di tempat lain dan jalan dari parkiran lain kemudian ke masjid untuk ikut halaqah, supaya tidak menjadi sorotan, untuk menjaga hati. Itu salah satu sampel. Makanya tidak setuju kalau misalnya kajian-kajian yang dengan sengaja supaya dijadikan berita, supaya dijadikan liputan orang, supaya dilihat, supaya difoto, supaya yaitu motor gede bareng-bareng ke kajian. Kalau kita bilang, ya itu malah bagus kan, yang penting mereka dapat hidayah sunnah. Hidayah sunnah dari mana? Hidayah sunnah dari mana? Sunnah itu bukan sebatas ngaji doang. Kalau misalnya hal tersebut mendukung riya, bikin pamer, bikin supaya dilihat, itu mana sunnahnya? Mana sunnahnya coba? Nggak ada sunnahnya kayak gitu. Sunnah itu kan bukan cuma di mazhar, penampilan, cingkrangan, ikut kajian, bukan di itu. Ketika antum penampilan udah masya Allah bagus, masya Allah, tapi ketika hadir kajian antum tujuannya supaya dilihat orang, itu bukan sunnah. Nggak ada sunnahnya di situ. Dan ini daqiq. Anda tidak bermaksud menelaah hati setiap dari individu yang seperti ini, tapi akan sangat sulit bisa ikhlas kalau misalnya dengan cara seperti itu. Sulit ikhlasnya. Sulit ikhlasnya. Yang alim dan Allah Subhanahu wa ta'ala tata hatinya ada udah kesulitan ikhlas kalau dengan cara seperti itu, apalagi yang baru hijrah, belum mengerti apa itu detail dari syirik dan ikhlas, belum mengerti. Maka kesian ya seperti bukan malah justru kita banggakan, kemudian kita alhamdulillah, ya alhamdulillah ngaji, alhamdulillah, tapi ini seperti membasuh kotoran dengan air comberan. Berusaha untuk mensucikan tapi yang dipakai malah air comberan. Gimana? Ini prihatin nih.
Salah di sini, memahami konsep seperti ini salah. Kasihan yang seperti ini. Ya kita kasihan dengan diri kita juga. Ana juga berbicara ini pun ana khawatir ana kena bala dari tapi ini ana nggak bisa mengatakan ini sesuatu yang bukan munkar. Melainkan ini potensi riya dan ujub. Ajaibnya ujubnya bukan apa-apa hal yang melainkan ujub dengan kendaraan, dengan wasilah menuju menuntut ilmu. Ya akhi, antum kalau misalnya datang ke majelis ini pakai pakaian mewah untuk dilihat orang-orang, kira-kira hati antum sibuk dengan apa? Coba sibuk dengan ilmu? Enggak bisa wallah. Ilmu ini hanya bisa disibukkan, atau ilmu ini dengan izin Allah Ta'ala hanya hati yang jauh dari syirik yang bisa tersibukkan dengan ilmu ini. Ataupun hati yang dekat dengan syirik, riya, ujub, takabur atau suudzon pada Allah, maka itu akan belok nanti. Walaupun fokus di ilmu, tapi bukan di ilmunya dia fokus. Lihat ahlul kalam, ikhwan. Mutakallimun dari kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah, sebagian dari mereka yang mereka zaka, pinternya zaki, yaitu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah apa? U'tu zaka wa la yu'tu az-zaka. Mereka diberi zakat, kecerdasan, tapi mereka tidak diberi zakat, kemurnian. Ibrahnya kita belajar bukan masalah kita main pinter-pinteran. Itu kalau pinter. Kalau pinter tapi enggak zaki, tidak jernih, tidak ikhlas, maka akan melenceng. Karena Allah Subhanahu wa taala menjaga orang yang ikhlas. Tapi yang tidak ikhlas itu tidak terjaga. Oke, syaitan itu mengatakan, semua hambanya Allah Azza wa Jalla akan aku sesatkan, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang mereka ikhlas. Itu susah digoyahkan oleh syaitan, susah. Syaitan enggak menggoyahkan fisik di sini. Untuk menumbangkan orang ini yang ikhlas ini susah. Menumbangkan orang ikhlas ini susah. Nah sekarang kita ini ngaji, harusnya yabtaghi bidzalika wajh Allah, kemudian malah kita memantik faktor-faktor yang membuat kita susah ikhlas. Aduh ini gimana terus? Kita mau nyuci baju dari hal yang najis yang lengket di baju tapi dengan air comberan. Malah justru talbisnya lebih buruk lagi. Maka ikhwan ikhlas ini harus penting banget ini ikhlas. Penting banget, sia-sia itu kita capek nonton ilmu dan seterusnya. Nggak perlu grouping-grouping seperti itu yang membuat apa? Membuat kita kesulitan dan struggle untuk berjuang buat ikhlas. Struggle, susah. Ya, susah. Ini nasihat juga siapapun yang dengar, baik di sini antum dari grup mereka atau teman-teman yang dengar live atau kemudian di screenshot atau di apa, terserah. Karena nggak bisa anak ucapkan yang seperti ini, kemudian alhamdulillah orang aja alhamdulillah betul. Tapi bagaimana kita memuji Allah atas keterberdayaan manusia, kesian. Ya akhi, antum pada ngaji udah pakai pakaian biasa, udah pakai kendaraan biasa aja, bukan kendaraan grouping seperti itu. Yang kemudian konvoy di jalan, ya akhi, ini nggak ada seperti ini. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili di Daurah Solo pernah ada 2 tahun lalu ditanya itu beliau rahimahullah di Imam Bukhari di Hotel Syariah Solo. Ya, kalau nggak salah pas kita membahas kitab akidahnya Imam Al-Kirmani rahimahullah. Beliau ditanya, ya Syekh, gimana kalau misalnya kita ada perkumpulan hobi, ya sesuai hiwayah, sesuai hobi, tapi di blending dengan masalah penuntut ilmu yang sunnah. Maka kata beliau, ini adalah bid'ah, kata beliau. Ini bid'ah ini seperti ini. Ini kebid'ahan. Ini enggak didengar mungkin oleh beberapa dari mereka ini. Enggak didengar. Ini kebid'ahan. Apa sisi bid'ahnya, ikhwan? Enggak ada salafnya, itu pertama. Kedua, madaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Dan anu saya katakan juga di sini juga di tempat lain, bahwa di antara
Ikhwan, murid Anda juga, dia mengakui bahwa dia nggak dapat apa-apa dari ilmu, melainkan hanya kebanggaan saja, bisa moge bareng-bareng, touring bareng-bareng dan seterusnya. Maka kita kan ini munkar. Ini munkar. Imma tidak usah pakai nama dakwah. Silahkan antum untaskan hobi antum, fadl, karena itu hobi yang mubah. Selama tidak ada kesombongan di hati dan sulit juga nyangkal sombongnya, imma antum pakai fadl. Ya. Tapi jangan pakai nama dakwah atau ilmu atau sunnah, enggak usah, kasihan. Ya, enggak usah pakai nama-nama itu. Nah, seperti itu ikhwan. Dan ini enggak dapat keuntungan apa-apa wallah dengan ini. Cuma ana ingatkan ikhwan, kita ini ilmu ini mahal. Antum jangan cuci diri antum dengan air comberan untuk mendapatkan ilmu ini, karena enggak dapat apa-apa antum kecuali kotornya. Ya, maka ikhlas. Ya bukan berarti yang ngomong kayak gini pun udah ikhlas, karena belum tentu juga dinilai subhanallah Allah Ta'ala nilai yang baik buat anak, tapi anak nggak memastikan. Kita nggak ada yang memastikan. Hanya ketika ini zahir dan terang-terangan, maka kita katakan terang-terangan seperti ini, ikhwan. Ya karena ini kok makin kemari itu makin banyak modelnya, grupnya makin banyak, ada nama baru lagi. Ini nama dengan ini muslim dengan sunnah, subhanallah nggak. Ya. Kemudian dikatakan, ini dari segi tadi keduniaan, sekarang dari segi ilmu. Harus ikhlas. La an yuqala inna fulanan balagha manzilata ma balaghaha fulanun min aqranihi wa atrabih. Jangan sampai kita nuntut ilmu supaya dikatakan, fulan itu dia sudah mencapai derajat yang fulan itu enggak bisa. Orang-orang sepantarannya, seumurnya, seusia dia, segenerasinya itu nggak ada yang bisa seperti fulan. Bukan untuk dibilang begitu. Jangan. Ya. Insya Allah kalau teman-teman di sini dan mudah-mudahan Anda juga, mudah-mudahan kita mudah-mudahan nggak seperti ini. Nggak seperti mudah-mudahan. Antum ini kajian di santri ikhwan di sini. Apa prestasi kita? Nggak ada prestasi kita. Ya istiqomah aja udah, ngaji aja udah. Allah yang menilai, Allah mencatat pahalanya, derajat di sisi Allah. Kalau kita mau carmuk sama siapa? Sama Pak Maman. Mau carmuk sama siapa lagi? La yanfa, enggak ada manfaatnya wallah. Bahkan antum memberhentikan anak sini fadhal. Karena itu enggak ada manfaat buat anak, enggak bermadarat buat anak, ya itu udah qadarullah ma syafa'ala. Tapi kalau kita cari apa yang ada pada Allah, antum mau gimana kek, ngaji aja, itu udah dapat pahala udah. Coba mau cari apa coba? Apakah misalnya di sini santri-santri supaya dikenal dan kemudian ini santri-santri kajiannya beda, nggak kayak kajian Japeti Bening lainnya gitu? Ya kita azan dulu Pak. Ya silakan, fadhal. Muadzinnya lagi nggak ada nih. Oh iya fadhal. Antum bukan jamaah tabligh kan Pak? Baik, pembicaraan tentang ikhlas itu telah berlalu sebenarnya, dan insya Allah hal tersebut tidak ada yang tersembunyi bagi kita. Namun harus selalu kita ini istihdar an-niyah, yaitu menghadirkan niat dalam menuntut ilmu. Dan masalah-masalah seperti ini karena di sini ada kitab untuk bahasa Indonesia ya Allah alam, tetapi Anda mendapatkan kitab Al-Ikhlas, Tariqul Khalas, itu ana bahas di Sanctuary ya. Ada juga di situ Al-Ikhlas fi Talabil Ilm, ada permasalahan Al-Ikhlas fi Talabil Ilm dalam kitab tersebut. Memang versi Arab adanya, kalau versi Indonesia ada nggak tahu, terjemahannya kayak belum ada. Tapi kitab tersebut membahas fokus tentang ikhlas. Jadi ada beberapa kitab yang memang membahas hanya tentang masalah ikhlas. Ya. Ada juga risalah ilmiah doktorah yang alhamdulillah matbu'ah tercetak itu, tapi versi Arabiknya. Itu bahas tuntas ikhlas panjang sampai 800 halaman. Nah, itu al-ikhlas, mafhumuhu, nawaqiduh, itu ada pembatalnya dan seterusnya, itu ada semua jabarannya, itu ada kitabnya. Di rumah alhamdulillah. Itu kitab udah lama ana beli dan sangat bermanfaat. Dan ada kitab yang tadinya adalah kajian rutinnya Syekh Abdul Razak Al-Badr di
channel As-Sunnah Nabawiyah, channel yang meliput salat dan khutbahnya Imam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Di situ kemudian dari seri kajian beliau berjudulkan Ahadits Islahil Qulub, judulnya. Hadis-hadis untuk membenahi hati. Nah, kemudian dari kajian-kajian serial beliau itu akhirnya ditranskrip menjadi tulisan. Dan dari tulisan menjadi sebuah kitab. Dan Masya Allah, kitab ini kemudian sekarang masih dirutinkan oleh beliau untuk dikaji di Masjid Nabawi. Udah sampai 50 pertemuan sepertinya. Itu kitab tersebut setebal sekitar 660 sekian halaman. Ini kitab hanya tentang kolbu. Kitab tentang kolbu, 600-an halaman. Dari banyak permasalahan tentang kolbu. Nah, di antara permasalahan yang pastinya absolut, yang sangat berkaitan dengan kolbu adalah salahun niyah, pembenahan hati, pembenahan niat. Dan pembenahan niat yang paling agung, paling besar, paling berat tantangannya adalah niatan menuntut ilmu. Ya, kita tahu kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal-amalan tergantung pada niatannya. Dan setiap orang itu akan mendapatkan ganjaran sesuai niatan dia. Sesuai niatan dia. Ini hadis masyhur dalam Sahih Bukhari dan juga lainnya, dan ini hadis menjadi pedoman untuk mengingatkan kita akan niatan. Bahkan sebagian dari ulama mereka mengatakan bahwa saya hendaknya setiap musannif atau muallif, penulis buku, hendaklah mengawali bukunya dengan hadis ini untuk mengingatkan dirinya dan juga para penuntut ilmu. Ya, jadi banyak sekali dari ulama yang mereka menjadikan hadis ini sebagai pengingat. Kata Imam Syafi'i dan lainnya, hadis innamal a'mal binniyat ini thuluthul ilm, sepertiganya ilmu. Dan juga kata beliau dalam riwayat lain, yadkhulu hadzal hadits fi 70 baban min abwabil fiqh. Hadis ini masuk ke dalam 70 bab dari bab-bab fikih. Jadi masuk dalam salat, puasa, sedekah, haji, dan itu pun rinciannya masih panjang lagi. Ya, karena salat pun niatan itu beragam. Dan niatan itu harus dijaga ketika salat sampai berakhirnya salat. Ya, semua dari ketaatan itu tidak akan mu'tabar, tidak akan dianggap oleh Allah kecuali dengan adanya niat lillahi ta'ala. Ya. Dan Imam Syafi'i tadi kan mengatakan berapa? Hadis ini seperti thuluthul ilm, yaitu sepertiganya ilmu. Maka Imam Ahmad, yaitu Imam Ahmad ini muridnya Imam Syafi'i, salah satu muridnya Imam Syafi'i, mengatakan usulul Islam taduru ala thalathati ahadits. Usul Islam, asasnya Islam itu berkisar dari 3 hadis. Pertama, hadis innamal a'malu binniyat. Yang kedua, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Yang ketiga, innal halal bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umur mushtabihat. Jadi agama ini, asas agama ini pangkalnya 3 di hadis 3 ini. Innamal a'malu binniyat, tentang niatan. Kedua, tentang masalah bid'ah. Ketiga, tentang masalah syariah. Innal halal bayyin wa innal harama bayyin. Yang halal jelas, yang haram jelas. Dan antara keduanya ada syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak orang yang tidak tahu hukumnya yang syubhat ini. Maka penjelasannya adalah ringkasnya dari adalah bahwasanya hadis innamal a'malu binniyat berkaitan dengan tauhid. Kemudian hadis man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna berkaitan dengan sunnah. Dan hadis innal halal bayyin wa innal haram bayyin berkaitan dengan syariah. Hukum halal haram. Dan kalau antum perhatikan ikhwan, bahwasanya kita itu belajar ya 3 ini udah. Imma kita belajar tauhid supaya enggak syirik, imma kita belajar sunnah supaya enggak bid'ah, imma kita belajar ini halal atau haram dan bagaimana caranya. Udah itu kita belajar tuh kayak gitu ikhwan. Yaitu yang pertama tauhid, akidah,
Yang kedua, sunnah hadis ya, maksudnya sunnah Nabi SAW. Dan yang ketiga, yaitu fikih. Dan fikih di sini tentang halal haram, baik dari segi akidah maupun dari segi amaliyah. Itu fikih semua, ikhwan. Hukum tatayyur itu masuk dalam fikih. Walaupun ikatannya juga ke masalah tauhid dan syirik. Kita tuh belajar ilmu agama, yaitu 3 itu. Nah, sekarang coba kita belajar kaifiyah thalabul ilm, bagaimana cara menuntut ilmu, wasiat ini masuk mana? Masuk ke dalam tauhid dan masuk ke dalam sunnah, masuk juga ke dalam fikih. Ini, kita belajar ini selama ini nih. Masuk ke dalam tauhid apa? Karena kita sering diingatkan kan di sini supaya ikhlas antum kalau menuntut ilmu. Jauhi hal-hal faktor-faktor pendorong tidak ikhlasan. Diingatkan gitu. Ya. Terus sunnah, kita itu kan nuntut ilmu di antara manhaj terpenting setelah ikhlas apa? Ittiba'us sunnah. Itu udah pernah Anda jelaskan 2 pekan lalu. Bagaimana perkataan Imam Zahabi. Bahwa syarat ilmu itu yang paling pertama adalah ittiba'. Ikut Nabi SAW. Nah, kita belajar ilmu ini kan supaya ikut Nabi. Supaya kita bisa ikhlas, supaya bisa ikut Nabi, dan supaya ngerti ini halal enggak, ini haram enggak. Supaya yang syubhat jadi clear buat kita. Makanya kita nuntut ilmu. 3 itu doang coba. Ya. Nah, untuk pendukung ini kadang kita butuh juga bahasa Arab, nahwu shorof misalnya. Usul fiqih, mustalah hadis itu penting. Tapi kan enggak semua dari kita punya waktu untuk lebih. Karena orang awam itu belajar buat beramal langsung. Bukan buat ngajar. Nah, kalau belajar buat beramal langsung, yaitu shortcut aja, singkat aja. Apa yang bisa diamalkan, bismillah. Apa yang bisa diamalkan sekarang, dan apa yang bisa menjadi bekal buat ke depan, ambil. Yang belum nikah, belajar fikih nikah. Itu orang awam penting belajar fikih nikah. Yang belum dagang, tapi cita-cita berdagang, belajar fikih muamalah. Ini masuk ke fikih muamalah, fikih nikah. Masuk ke halal haram fikih. Ya, begitu. Ya, itu agama tuh berkisar begitu, ikhwan. Tapi yang paling pangkal dasar ini ya ikhlasnya ini. Maka menuntut ilmu itu harus ikhlas dan juga harus ngerti akidah yang benar. Harus ngerti akidah yang benar. Ya. Dan Anda pesankan ke teman-teman sekalian agar hilangkan kepentingan dunia dari ilmu yang antum cari. Kecuali antum mendapatkannya karena diberi, fadl. Ya, selama itu enggak membuaskan qalbu antum untuk tamakkan dunia dengan ilmu, fadl, antum terima. Tapi kalau antum nyari dunia dengan ilmu ini, antum enggak bakal bisa khusyuk menuntut ilmu. Antum akan mendustakan hati antum sendiri dalam menuntut ilmu. Ilmu ini didapat harus dengan cara jujur. Ya. Barang siapa yang menuntut ilmu dan kalbunya tidak jujur, ini untuk keselamatan akhiratnya, mungkin dunia dia dapat. Tapi dia enggak mendapat satu yang penting, kekhusyuan. Dia enggak bakal dapat. Dia enggak bakal dapat resepnya ilmu ini. Kecuali kalau Allah berhidayah. Atau kecuali kalau nisbat syirik atau riaknya atau dunia itu masih kecil. Mungkin masih bisa rujuk kembali. Maka Anda sarankan diri Anda dan juga teman-teman sekalian, rujuk kepada Allah Azza wa Jalla. Fafirru ilallah. Ya, kalau memang alhamdulillah ngajar di pesantren, ngajar di sekolah, dapat penghasilan di situ, fadl. Kalau itu ilmu, fadl. Itu nggak apa-apa, halal dan juga berkah insyaallah. Tetapi hati-hati. Ya, kadang kita terjerumus nanti dengan kerakusan. Ya, dengan kerakusan. Maka hati-hati. Maka dikatakan oleh Daud At-Tai, Ra'aitul khaira kullahu innama yajma'u husnun niyyah. Saya melihat segala kebaikan yang mengumpulkannya itu hanya kebaikan niat. Yang mengumpulkannya hanya kebaikan niat. Dan niat yang baik, niat yang salihah, itu paling susah. Sebenarnya kata Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati li'annaha tataqallabu alayya. Tidak ada hal yang paling sulit aku sembuhkan pada diriku kecuali niatanku. Karena dia bisa bolak-balik pada diri saya, bisa berpaling dari saya niatan itu.
Jadi ilaj itu adalah operasi pengobatan. Tidak ada penyembuhan atau pengobatan yang lebih sulit buat saya melainkan niatan saya. Ngobatin hati itu paling sulit. Makanya sebagian salaf mereka menyatakan banyaknya antum beribadah masih kalah dengan antum memperbaiki hati. Karena antum memperbaiki hati, memperbaiki niat, maka kedepannya itu seperti taman-taman yang tadinya gersang, antum suburkan dengan niatan salihah, asluha thabitun wa far'uha fis sama. La ilaha illallah. Itu ikhlas. Ya. Makanya benar memperbaiki qalbu, membersihkan qalbu itu lebih dahulu dibandingkan apa? Memperbanyak amal. Atau bahasa lainnya at-takhliyah qabla at-tahliyah. At-takhliyah qabla at-tahliyah. Apa at-takhliyah? At-takhliyah itu melucuti keburukan dan noda-noda. Itu dilakukan sebelum tahliyah, berhias. Amal adalah perhiasan, akhlak adalah perhiasan. Sebelum dari perhiasan-perhiasan itu, hatinya dulu benerin. Hatinya benerin. At-tahliyah qabla at-tahliyah. Tahliyah pengosongan keburukan hati. Dan kemudian baru berhias. Amal itu perhiasan, akhlak itu perhiasan. Orang yang beramal itu berhias. Kalau misalnya isinya itu kotor, maka amalnya itu enggak ada artinya, dan suatu saat akan berhenti itu amal. Orang yang berakhlak, akhlak itu perhiasan. Tapi kalau akhlak itu ditampakkan begitu baiknya, di dasarnya akarnya yang buruk, yaitu niatan yang buruk, maka pada waktunya akhlak aslinya akan tampak. Jadi berakhlak itu butuh niatan yang salihah. Enggak serta-merta seseorang itu baik akhlaknya hanya karena didikan tanpa niatan. Ini penting, ikhwan. Makanya anak-anak kita, ya, usahakan kita didik, atau istri kita, anak dan istri, kita didik supaya berakhlak baik. Namun dasar dari akhlak baik itu adalah lillahi ta'ala. Bukan karena ente pengen dibilang baik sama orang. Bukan karena emang kita pengen cari aman di masyarakat belaka. Tapi karena ini perintah Allah. Ini karena Allah, niatan karena Allah. Karena betapa banyak ya orang itu pengen jadi baik supaya aman aja. Bukan karena Allah Azza Jalla. Bukan ngarepin ridha Allah atau keselamatan akhirat, bukan. Nah, anak-anak kita ceramahin begitu. Kamu kalau misalnya bohong nggak boleh, jujur nggak boleh bohong. Takut kamu sama Allah. Maka ini dari awal seperti ini, rootnya, akarnya. Jangan dibalik, jangan kayak gini. Kamu nggak boleh bohong. Kalau bohong nanti kamu ketahuan loh sama fulan. Jangan, karena itu akan membuat dia terlatih untuk apa? Oh, tidak untuk Allah berarti ini. Hanya karena fulan. Jangan gitu, nanti ketahuan loh. Ketahuan sama makhluk. Ketahuan sama Allah dong yang disebutin. Sehingga anak itu terbit nanti udah terbiasa. Apa-apa ingat Allah, apa-apa takut sama Allah. Maka kalau seseorang takut sama Allah, mau rame mau sendiri, ketakutan itu ada. Tapi kalau orang takut sama manusia, pas rame dia takut, pas sendiri berani gitu. Seperti itu teman-teman sekalian, ya, kita periksa qalbu kita, ana antum masing-masing. Ini ilmu lezat, ya. Jangan antum hilangkan lezatnya dengan kotoran hati. Maksud kotoran hati di sini syawaibnya yaitu riya, sum'ah, ujub, takabbur, hasad dan seterusnya. Ya, semoga Allah Ta'ala perbaiki ana dan juga antum dari segala kesalahan di masa lalu, sekarang ataupun kapanpun. Yang semoga ini menjadi nasihat untuk kita semua supaya memperbaiki qalbu kita dalam menuntut ilmu, terutama ilmu berkaitan dengan ilmu agama tentu saja. Kalau ilmu dunia kita bukan itu kita bincangkan. Karena antum datang ke sini untuk menuntut ilmu, maka ilmu yang tertinggi adalah ilmu tauhid, akidah yang benar. Dan tauhid itu ujung-ujungnya supaya kita ikhlas lillahi ta'ala. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.